Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes adapter charger buatan dari brand Aplo. Salah satu fitur utamanya sudah built-in kabel, sehingga mudah ya kita untuk membawa kemana-mana tanpa harus membawa kabel seperti ini. Nah, adapter charger ini kemarin saya beli dapat harga sekitar 150.000. Tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes adapter charger ini ke berbagai macam perangkat alat ponsel saya. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD 2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptif fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt, sekaligus sebagai perwakilan ponsel Android lainnya yang support fast charging 18 watt ya. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support ini super charger 33 watt kalau Infinix Hot itu. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt, istilahnya itel seperti itu, atau bahasa mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4, ini support PD 45 watt. Yang terakhir nanti akan saya tes ke power bank QuickTech. Ini support input daya PD 90 watt. Selain itu saya juga menggunakan alat tes USB tester ini dari brand Finersi, serinya FNB58 dan Finersi FNAC28, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa adapter charger buatan dari brand Aplo ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger Aplo built-in kabel yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu juga ada kemasannya seperti ini. Lalu kita akan dapat kartu buku panduan seperti ini. Nah ya, oke, lanjut kita akan dapat adapter charger Aplo itu sendiri. Ini dayanya 30 watt, sudah GaN teknologi seperti ini fisiknya. Dilihat dari tampilan depan ada tulisannya Aplo plus kode-kode simbol seperti ini. Lalu dari segi samping sini ada kabel built-in USB-C 1, namanya seperti itu. Lalu dari sisi sini kosong. Lalu dari sisi sini ada tulisannya 30 watt GaN, sudah menggunakan teknologi GaN. Lanjut di sini ada spesifikasinya. Nah, ini travel charger, modelnya panjang sekali ya. Lalu ini outputnya maksimalnya bisa mencapai hingga 30 watt untuk USB-C 1 atau USB-C 2 dengan struktur daya 20 volt kali 1,5 ampere atau 15 volt kali 2 ampere, sama dengan 30 watt. Kalau yang USB, ya ini USB A, dia output maksimalnya juga secara teori ya, ini mencapai hingga 30 watt, kurang lebih juga sama strukturnya kayak di USB-C. Lalu kita lihat dari sisi sini ada dua port. Nah ya, ini USB-C 2, port USB-C-nya. Yang ini disebut port USB-C 1 yang built-in kabel. Lalu ini ada tombol untuk mengeluarkan kabel. Nah ya, lanjut dari sisi ini ada USB A. Nah, warnanya orange semuanya. Baik, lanjut kita lihat dari sisi kualitas atau built-in quality dari adapter charger Aplo ini. Pertama, coba saya tutup-tutup, lihat ini. Lumayan tebal bahan casingnya. Lalu ini ada suara, lihat. Mungkin dari kabelnya ini. Nah, ya oke, lanjut. Kita lihat dari segi sambungan, lihat ini. Cukup rapat sambungannya antara casing satu dengan yang lainnya kalau dibandingkan dengan sambungan Samsung adapter charger ini bawaan ponsel. Lihat, malah lebih rapi Aplo ini sambungannya, lihat. Nah ya, di atas dari adapter charger bawaan finishingnya. Lalu dari segi port kita lihat standar lah ya kalau dari segi port. Lalu dari segi yang lain, coba ini dari segi kualitas colokan, ini
mudah berkarat atau tidak. Coba saya tes dengan ini. Lihat, tidak nempel magnet. Artinya ini menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat. Contoh, ini saya ada adapter charger polosan seperti ini. Lihat, nempel magnet. Ini kualitasnya buruk, colokannya mudah berkarat. Contoh yang lain, adapter charger bawaan Samsung. Lihat, ini tidak mudah berkarat karena tidak nempel magnet. Jadi secara kualitas atau built-in quality, adapter charger Aplo ini sudah lebih dari cukup ya kualitas atau built-in quality-nya. Oke, lanjut dari sisi nilai keunikan adapter charger Aplo GAN 30 watt ini ya. Ini sudah built-in kabel dengan menggunakan sistem yang cukup simple dan enak sekali. Ini lihat, ketika saya tekan ini, lihat ya, dia akan keluar seperti ini. Nah ya, lalu ketika kita tarik, lihat ini panjang kabelnya. Saya tarik, lihat. Nah, lihat nih. Nah, ini panjang kabelnya dia segini. Nah, lihat. Nah, ya, jenisnya USB-C. Ini yang saya suka dari adapter charger ini, memiliki keunikan tersendiri. Nah, ya. Jadi kalau dibawa kemana-mana itu mudah gitu. Oke, kalau mau mengembalikan ini tidak bisa dikembalikan. Kalau kita tekan seperti ini tidak bisa, harus ditarik dulu ini ke sini. Lihat ini. Kita tekan ini ya, tekan lalu kita tarik, seret, lalu dia akan kembali. Lihat, sebentar. Nah, lihat kembali. Nah, ini ketika kita mau mengembalikan kabelnya. Nah, ya, lalu kita tekan. Nah, sudah kembali seperti ini. Cara menggunakan kabelnya. Coba saya ulang lagi. Ketika mau mengeluarkan kabel built-in-nya, kita tekan. Nah, keluar, kita tarik seperti ini. Nah, ketika mau memasukkan kabelnya lagi, kita tekan, kemudian kita tarik. Nah, sudah kembali. Nah, ya, seperti itu. Sebuah adapter charger kekinian yang memiliki nilai keunikan tersendiri, plus simple untuk dibawa kemana-mana tanpa kita harus membawa kabel tambahan lagi. Baik, lanjut tes protokol istirahat cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNB58. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A dahulu. Baik, proses loading fast charging sudah selesai. Lihat ini, dia tidak support PD, wajar karena lewat jalur USB-A. Kemudian selanjutnya dia VOOC juga tidak aktif, Super VOOC tidak aktif, Pump Express juga tidak aktif. Selebihnya semuanya aktif ya, bisa dilihat di sini mulai dari Apple, lalu baterai charging, Samsung fast charging, Huawei fast charging, dan quick charging dia aktif. Lanjut, kita cek untuk jalur port yang built-in kabel. Baik, proses loading sudah selesai. Lihat ini, PD-nya langsung aktif. Jadi kabel ini disebut seperti jalur USB-C PD. Nah ya, bukan USB-A. Lihat ini, langsung PD-nya aktif. Outputnya maksimal 33 watt. Cukup bagus sekali ya, di atas dari apa yang dispesifikasi. Mengingat dispesifikasi 30 watt berdasarkan tes USB Dr. Finersi mencapai 33 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi yang lain. Apple aktif, baterai charging aktif, Samsung fast charging aktif, Huawei aktif, dan quick charging aktif. Selebihnya VOOC, Super VOOC, Pump Express dia tidak aktif. Oke, lanjut kita cek dari sisi yang USB-C non kabel ini. Baik, ini proses loading yang dari jalur USB-C sudah selesai. Oke, kita cek ini, lihat. Dia support PD, wajar ya, karena lewat jalur PD, outputnya sama 33 watt. Lalu semuanya dia aktif, kecuali VOOC, Super VOOC, dan Pump Express dia tidak aktif. Jadi, kalau disimpulkan, dari semua port yang ada, adapter charger ini support semua protokol istirahat cepat, kecuali VOOC, Super VOOC, dan Pump Express dia tidak bisa. Baik, lanjut tes charging ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Kita lihat dari sisi daya wattmeter kabel, logo PD aktif dengan daya maksimalnya tadi 9,2 watt atau 10 watt. Oke, coba kita cek dari sisi stop kontak yang ada di Baseus Power Combo. Ini lihat, dia mencapai hingga 12 watt. Jadi lumayan bagus ya adapter charger Aplo ini yang support PD atau fast charging ke ponsel iPhone. Tentunya juga bisa ya buat ponsel iPhone seri di atasnya seperti iPhone 10, 11, dan lain-lain. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 17%. Kita cek dari sisi notifikasi fast chargingnya aktif. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya.
Sekarang kita cek dari sisi stop kontak digital display membaca mencapai hingga 16 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 13-14 watt naik turun dengan struktur daya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13-14 watt. Dari teori Samsung itu support adaptive fast charging 15 watt. Jadi ada spasi sekitar 1,2 watt dari teori yang ada ketika di charging dengan menggunakan adapter charger APLU ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Kita tunggu. Nah, lihat quick chargingnya aktif. Nah, ya oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak digital display membaca mencapai hingga 19 watt 20 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finersi membaca. Lihat ini, dia mencapai pada daya 18-17 watt dengan struktur daya 6,6 volt kali 2,4 ampere sama dengan 16 watt 15 watt naik turun lah ya dayanya. Jadi cukup bagus sekali performa adapter charger APLU ini yang support quick charging ke ponsel Xiaomi real berada di daya 16 watt. Dari teori yang ada quick charging itu 18 watt, jadi ada spasi sekitar 2 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, indikator fast charging aktif. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak. Lihat dia mencapai daya hingga 19 watt 18 watt naik turun. Oke, kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 16,5 watt maksimalnya dengan struktur daya 9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16-15 watt naik turun. Dari teori Vivo fast chargingnya 18 watt, jadi ada spasi sekitar 2 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang menggunakan built-in kabel dahulu. Apakah dia support atau tidak ya super fast charging Samsungnya? Saya hubungkan sekarang. Lihat, super fast charging aktif, start dari baterai 4%. Coba kita cek dari sisi notifikasi yang lain. Nah, ini lihat dari sisi sistem charging pun juga super fast charging connect. Nah, ya cukup bagus sekali ya. Coba sekarang kita cek dari sisi basis stop kontak. Ini lihat dia masih loading. Coba ini karena mungkin layarnya masih nyala. Coba saya matikan dahulu layarnya. Nah, seperti ini. Coba dia loadingnya seperti apa. Kita tunggu. Nah, lihat ini dia mencapai hingga 21 watt. Dari sisi basis stop kontak digital displaynya membaca seperti itu. Coba saya cek dari sisi USB. Oh, tidak ada USB dokter ya, karena saya menggunakan built-in kabel. Jadi cuma bisa melakukan pengecekan dari sisi sini saja. Oke, sekarang coba saya ganti untuk menggunakan kabel eksternal. Apakah dia bisa atau tidak ya? Nah, lihat. Nah, ini coba saya hubungkan dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Jadi tahu struktur dayanya seperti apa itu tahu nanti. Oke, saya hubungkan seperti ini. Nah, lihat start dari baterai 5% super fast charging aktif. Coba kita lihat dari sisi notifikasi. Lihat sistem baterai juga super fast charging connect. Coba saya matikan layarnya ya biar stabil dayanya. Coba kita cek dari sisi basis stop kontak. Lihat ini masih loading. Kita tunggu sampai daya maksimalnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini dari sisi digital display stop kontak membaca mencapai hingga 22 watt. Nah, ya oke. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Nah, lihat dia mencapai pada daya 19 watt. Dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,1 ampere sama dengan 19, sekian. Nah, ini sistem Samsung sudah membaca support super fast charging 25 watt karena dayanya di atas 15 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Nah, oke, kita cek dari sisi
stop kontak, digital display membaca, kita tunggu sampai pada titik daya maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini, dia mencapai pada titik daya 31 watt, 30 watt maksimalnya dari sisi stop kontak membaca. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 25 watt dengan struktur daya 9,2 volt kali 2,6 ampere sama dengan 25 watt naik turun. Jadi menurut saya adapter charger ini support supercharger Infinix Hot 33 watt ya, karena dayanya di atas 18 watt. Rel berada di daya 24 watt. Cuman bedanya ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel itu ada komanya. Ini tidak ada komanya, tapi dari segi struktur daya kurang lebih 11-12 sama. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%. Tidak ada komanya karena lewat jalur PD. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat, dia mencapai pada daya 20 watt dengan struktur daya 8,7 kali 2,3 ampere. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak membaca malah di atasnya mencapai hingga 23-24 watt. Nah ya, jadi lumayan bagus ya adapter charger Aplo ini yang support power charging 45 watt ke ponsel Itel. Rel berada di daya maksimalnya 24 watt, sekarang sudah mengalami penurunan daya. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Indikator yang muncul fast charging. Nah ya, ini Oppo SuperVOOC 45 watt. Jadi di dalam sistem charging Oppo SuperVOOC 45 watt itu ada SuperVOOC 45 watt, ada SuperVOOC 33 watt, dan ada VOOC 20 watt, ada fast charging 18 watt, dan ada standar charging 10 watt. Seperti itu struktur yang ada di dalam Oppo A3x SuperVOOC 45 watt. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak mencapai 16 watt. Nah ya, oke, kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi, dia mencapai pada daya 14 watt. Ini sudah masuk rasional antara notifikasi ponsel dan USB Dr. Vinirsi. Fast charging ringnya itu di atas 10 watt, maksimalnya 18 watt dengan struktur daya. Lihat 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,4 watt. Jadi kalau Oppo fast chargingnya 18 watt, jadi ada spasi sekitar 4 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, logo atau indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi basis stop kontak, digital display membaca, kita tunggu hingga daya maksimalnya dia hingga berapa watt. Ini masih loading. Nah lihat ini ya, dia mencapai pada daya 32 watt. Nah ya, cukup maksimal sekali ya outputnya, padahal secara teori adapter chargernya support 30 watt GaN chargernya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi mencapai hingga 8,7 volt kali 3,2 ampere sama dengan kurang lebih ini di 28-27 watt. Cukup maksimal sekali. Nah ini menurut saya masuk dalam kategori ring turbo charging 33 watt. Ingat ya, Xiaomi turbo charging itu kelipatannya 22 watt, 33 watt, 55 watt, dan 67 watt lalu naik ke 120 watt. Ini menurut saya support di turbo charging 33 watt. Rel berada di daya 28-29 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, flash charging aktif, mode ponsel mati. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak, digital display membaca mencapai hingga 27 watt. Nah oke, kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 23 watt dengan struktur daya 8,5 volt kali 2,7 ampere sama dengan 23 watt. Nah ini menurut saya sudah support flash charging ya, mungkin di area flash charging 33 watt atau 45 watt. Itu kelipatan dari flash charging Vivo
Ya, seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada yang paham tentang flash charging, mungkin bisa dikoreksi bila ada yang salah. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini support PD 45W atau Samsung Super Fast Charging 45W dengan menggunakan dasar adapter charger bawaannya. Oke, sekarang coba akan saya charging dengan menggunakan adapter charger APLU ini. Bisa mencapai hingga berapa watt outputnya, saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah saya hubungkan, ada logo oranye yang nyala di port chargingnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak. Lihat, dia mencapai pada daya 33 watt. Dari sisi stop kontak membaca seperti itu. Oke, kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Dia mencapai pada daya 30 watt,1. Sudah maksimal sekali sesuai dengan spesifikasi adapter charger APLU ini. Jadi cukup bagus sekali ya, performa adapter charger APLU ini bisa mencapai pada daya maksimalnya. Artinya adapter charger ini tidak dilimit outputnya. Nah ya, dengan struktur daya 11,9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 30,1 watt. Cukup bagus sekali ya, dan bisa digunakan alternatif untuk charging ke laptop. Baik, lanjut kita tes untuk coba charging ke power bank. Ini saya ada power bank Cooktek yang support input daya 90 watt, namanya ultra fast input. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini start dari baterai 27,24%. Dari sisi power bank membaca mencapai hingga 24 watt,2. Nah, oke, coba kita cek dari sisi stop kontak digital display. Dia mencapai 29 watt. Nah, oke, kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Dia mencapai 26,7 watt. Nah, ya cukup bagus sekali ya. Adapter charger ini bisa digunakan untuk charging ke power bank dengan output yang lumayan bagus, mencapai hingga 26,7 watt. Nah, ini biasanya kalau saya tes ke power bank ini itu daya hisapnya lumayan tinggi atau dihisap semuanya. Tapi ini ada spasi sekitar 4 watt. Dari teori ini support 30 watt. Tapi mungkin ada pengaruhnya ini karena sudah terisi 27% sehingga sedikit mengalami penurunan daya. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya tes untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 2%. Timernya saya nyalakan sekarang. Oke, sekarang kita cek dari sisi stop kontak. Nah, lihat ini, dia masih loading, mencapai pada titik daya maksimal. Kita tunggu. Nah, lihat ini ya, dia mencapai pada titik daya 31 watt pada detik ke 55 detik. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek dari segi daya mencapai 27 watt. Pertama kali colok tadi 30 sampai 31 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi persentase baterai terisi 65% dalam waktu 30 menit. Ini speed charge-nya sudah lebih dari cukup. Oke, lanjut kita cek dari sisi temperatur adapter charger dan temperatur ponsel. Mulai dari adapter charger, temperatur adapter charger mencapai hingga 54 derajat Celcius, kategori lumayan panas, agak menyengat. Wajar ya, karena dia outputnya mencapai pada titik daya maksimal tadi sekitar 30-31 watt. Nah, sekarang di daya, lihat di daya 27 watt, jadi wajar jika panas. Coba kita cek dari sisi ponselnya, mencapai daya 39 derajat Celcius, hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 10 menit. Kita cek ponselnya, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 10 menit. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger APLU yang support GaN 30 watt sudah built-in kabel, sehingga kita mudah ya untuk membawa adapter charger ini tanpa ribet membawa kabel charger segala. Lalu dari segi kualitas pun tidak ada masalah. Kualitas dari adapter charger ini kurang lebih setara kayak adapter charger bawaan ponsel.
Lalu dari segi kemampuan fast charging, support semua fast charging alat tes ponsel saya tadi, mulai dari tes ke iPhone 8 support PD2 atau fast charging 15 watt aktif, lalu ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptif fast charging 15 watt dia juga aktif. Lalu tes ke Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt dia juga aktif. Lalu saya tes juga ke ponsel fast charging Vivo 18 watt tadi ke Vivo Y21A, fast chargingnya dia juga aktif. Lalu naik ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt, super fast charging 25 wattnya dia juga aktif. Lalu lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30, dia berada di daya di atas fast charging atau setara dengan supercharger 33 watt. Lalu naik ke tes itel RS4, dia juga berada di daya di atas fast charging atau setara kurang lebih di power charging 45 watt. Yang saya sayangkan dia tidak support VOOC atau super VOOC ketika saya tes ke ponsel Oppo A3x ini, atau berada di daya fast charging Oppo 18 watt. Lanjut ketika saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support fast charging 80 watt, dia juga berada di daya di atas fast charging atau support fast charging ya menurut saya berada di daya di atas 18 watt. Yang paling saya suka juga ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini, upload mencapai output hingga sekitar 30 watt atau bisa saya katakan support turbo charging 33 watt. Dari segi speed charging pun juga cukup bagus sekali. Dari persentase baterai lowbat hingga terisi penuh 70 menit. Kalau adapter charger bawaan ponsel kurang lebih 60 menit. Jadi secara keseluruhan adapter charger ini kemampuan fast charge-nya cukup bagus sekali. Lalu dari segi kemampuan output maksimal juga cukup bagus sekali. Adapter charger ini tadi saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support 40 watt mencapai output hingga 30 watt dengan menggunakan adapter charger ini. Jadi menurut saya adapter charger ini tidak dilimit outputnya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli adapter charger upload GAN 30 watt ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.